Sendirian enggak? Kemarin udah masuk. Bercanda sama Mbak ya udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Munifah yang telah hadir dalam mata kuliah hari ini, dan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Tekong Semarang yang telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Baik, mata kuliah hari ini kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam mahasiswa dan mahasiswi Universitas Tekong Semarang. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan membahas yaitu tentang model bisnis dan risikonya yang akan kita ketahui dalam mata kuliah hari ini ya. Mata kuliah finansial teknologi, apa saja yang ada dalam bisnisnya finansial teknologi dan risikonya apa saja saat kita belajar menggunakan finansial. Nah, banyak sekali yang perlu kita ketahui. Salah satunya adalah kalau kita mau menggunakan finansial ya. Baik, sebelum mata kuliah hari ini kita mulai, baik kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai.
Puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah finansial teknologi. Dalam pertemuan hari ini nanti kita akan belajar tentang model bisnis dan risiko. Diharapkan nanti setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah pertemuan hari ini, mahasiswa dapat memahami apa itu model bisnisnya dan risikonya dalam kita menggunakan finansial teknologi. Banyak sekali yang kita sudah pelajari dari mata kuliah finansial teknologi ya, dari pertemuan 1, 2 sampai sekarang ini. Tidak terasa sebentar lagi kita sudah menghadapi penilaian akhir semester ya. Dan nanti setelah pertemuan hari ini nanti akan ada tugas 4 yang wajib dikerjakan ya. Salah satunya nanti untuk penentuan nilai dari akhir mata kuliah finansial teknologi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga mahasiswa dan mahasiswi dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti mata kuliah hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah Ta'ala sehingga kita diberi kelancaran, kemudahan dalam mata kuliah hari ini. Yang perlu kita ketahui adalah sekarang adalah perbandingan model bisnis dan risiko di industri fintech ya. Banyak sekali yang perlu kita ketahui. Di salah satunya adalah ada crowdfunding dan peer to peer ya, yang bertujuannya untuk mempertemukan antara investor atau pemilik modal dengan pencari modal ya, untuk membiayai suatu bisnis atau proyeknya. Jadi profitingnya juga dapat digunakan untuk mengumpulkan dana dari pemilik modal yang bertujuan untuk kegiatan sosialnya ya, yang perlu kita ketahui. Dan dana yang terkumpulkan akan didistribusikan kepada bencana alam maupun pendanaan karya ya secara online. Itu adalah karena kesimpulannya. Nah, market agregatornya itu memiliki peran ya berbanding dari berbagai macam produk keuangan yang perlu kita ketahui juga ya. Nah, market agregator ini membantu konsumennya untuk memberikan referensi ya sebagai pilihan dengan merujuk ya data finansial yang diperoleh. Jadi sebagai contoh ya, apabila seorang konsumen ingin membutuhkan produk asuransi, maka konsumen cukup memberikan data finansial ya, baik pribadinya maupun yang dimasukkan ke dalam platform fintechnya, dalam pendapatan fintechnya. Itu wajib diketahui juga. Nah, banyak sekali yang kita ketahui bahwa sekarang banyak masyarakat yang sudah menanamkan investasi sahamnya di dalam finansial ya. Salah satunya finansial yang berupa emas banyak ya, ada yang berupa deposito juga bisa ya. Itu banyak sekali yang masyarakat sudah mulai bergerak untuk menanamkan finansialnya, keuangannya. Supaya apa? Supaya nanti masyarakat dapat merasakan ya. Nanti kalau sudah akhirnya, nanti kalau misalnya di saat sudah tua ya, pada waktu kita lagi butuh keadaan darurat, kita bisa memanfaatkan ya keuangannya. Kita kan lebih tahu kita nanti akan mendapatkan laba berapa, keuntungannya berapa ya. Nanti kan rata-rata sudah banyak begitu. Ada yang
sudah menanamkan dalam bentuk emas, ya ada yang menanamkan dalam bentuk Bitcoin, ya ada berbeda-beda sekali ya, yang perlu kita ketahui juga. Nah, risk dan investment management. Nah, Fintas membantu konsumennya untuk melakukan perencanaan keuangan digital, ya di Fintas ya. Risikonya, manajemennya, investasinya, membantu ya mengelola manajemen asetnya yang perlu kita ketahui. Jadi yang mendukung ya manajemennya, misalnya hasil finansialnya, tanam duitnya. Nah, ada payment settlement-nya ya. Nah, ada payment gateway-nya di salah satu jenis Fintas pembayarannya. Banyak sekali ya sudah menggunakan berfokus pada pembayaran uang elektroniknya menjadi alat pembayaran yang untuk melakukan pembelajaran ya, atau belanja, tagihan dan segala lainnya yang mendukung ya, bisa menggunakan dari Sakuku, BCA, Tikes, Kopo atau OVO yang perlu kita ketahui banyak sekali. Nah, ini pada ureannya disimpulkan di sini ada gambarannya seperti ini. Ini adalah jenis-jenis Fintas yang perlu kita ketahui. Nah, industri Fintas diklasifikasikan sebagai 4 ya bagian utama di model bisnis ya. Jadi Fintas dibedakan menjadi 4 bagian. Jadi yang tadi yang masuk ya, di sini akan ada namanya 4 bagian yang perlu kita ketahui. Jadi yang pertama ada bagian pembiayaan, ada bagian pengelolaan aset, ada bagian pembayaran dan serta fungsi. Jadi berdasarkan gambar yang tadi mahasiswa lihat, itu adalah gambaran 4 bagian utama yang ada di dalam finansial. Ya, salah satunya di bagian pembiayaan, di bagian pengelolaan, pembayaran, serta fungsinya yang perlu kita ketahui. Nah, kalau sektor pembiayaan itu cakupannya menyediakan pembiayaan bagi konsumen ya dan pelaku usaha lainnya. Nah, segmen pembiayaannya ya terbagi menjadi 2. Yang pertama ada bagian penawaran yang didasarkan pada posisi jumlah besarnya atau kontributornya, dan kedua penawaran layanan utang atau piutang ya secara kredit ya. Jadi partisipasinya banyak sekali subsektor kredit yang perlu kita ketahui. Halo Kak Eka. Kak Eka. Tampilannya ada yang masuk enggak? Berubah-berubah enggak? Tampilannya masih slide pertama. Nah, ini selanjutnya adalah segmen manajemen aset ya. Jadi kalau manajemen asetnya cakupannya manajemen terbagi menjadi segmen pertama di perdagangan sosial, suatu bentuk investasi di mana investornya dapat mengganti, mendiskusikan, menyalin strategi. Sudah tampil belum, Mbak? Sudah, Pak.
Baik, assalamualaikum. Saya ulangi lagi, mohon maaf tadi jika ada kendala. Sudah bisa berganti ya. Baik, saya ulangi lagi untuk ini ya. Saya ulangi lagi untuk dari awalnya. Tadi yang pertama adalah perbandingan model bisnis atau risiko ya, atau industri vintage. Jadi covertingnya, peer to peer-nya ada bertujuan untuk mempertemukan antara investor atau pemilik modal ya dengan pencari modal untuk membiayai suatu bisnis atau proyeknya. Jadi crowdfundingnya juga dapat digunakan untuk mengumpulkan dana dari pemilik modal ya. Jadi ini adalah bagian saya kedua tadi yang bertujuannya untuk kegiatan sosial. Jadi dana yang terkumpul akan didistribusikan kepada korban bencana alam maupun pendanaan karya ya secara online. Jadi adalah kesimpulannya kalau kita menggunakan finansial berdasarkan peer to peer-nya. Nah, selanjutnya di sini ada market aggregatornya. Itu memiliki peran menjadi pembanding antara berbagai macam produk keuangan. Ada market aggregatornya membantu konsumen untuk memberikan referensi pilihan dengan merujuk data finansial yang diperoleh. Jadi sebagai contoh, apabila ada seorang konsumen bila ingin membutuhkan produk asuransi, jadi konsumen dengan memberikan data finansial pribadinya untuk dimasukkan ke dalam platform finansial vintage-nya. Banyak sekali sekarang masyarakat yang sudah menanamkan modal sahamnya untuk diinvestasikan di dalam finansial teknologi. Banyak sekali yang sudah banyak menanamkan. Ada yang menanamkan berupa emas, banyak ya. Sudah menanamkan di deposito. Ya, banyak yang sudah menggunakan finansial teknologi, apalagi sekarang sudah berbasis online ya. Salah satunya juga UMKM di Indonesia ini juga salah satunya sudah menggunakan finansial teknologi. Nah, membantu ya konsumennya untuk melakukan perencanaan keuangan digital atau kita menggunakan risk investment management. Jadi vintage ya risiko juga ya, manajemen investasi akan membantu konsumennya mengelola manajemen asetnya, mendukung operasionalnya. Contoh vintage-nya yang mendukung investment manajemennya, misalnya reksadana ya, ada finansialku, tanam duit ya, cek premi dan raja premi yang sudah banyak sekali yang berkembang. Ada payment, settlement dan clearing yang perlu kita ketahui. Kalau payment jadi menjadi penghubung antara konsumen dengan end-usernya. Dia terfokus pada sistem pembayaran di uang elektronik yang dapat menjadi alat pembayaran untuk membayar pembelanjaan tagihannya lainnya, seperti contohnya ya ada Sakuku BCK, BCA ya, Tikes, ada Kopo, ada OVO, salah satunya seperti itu yang sudah mulai berkembang saat ini. Ini adalah gambaran 4 bagian jenis ya yang ada di dalam financial fitness ya. Nanti gambarannya, perinciannya seperti ini. Jadi yang dari gambaran tadi dapat kita ketahui adalah ada 4 model bisnis yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada bagian pembiayaan atau financing ya, pengelolaan aset atau aset asesmen, ada pembayaran serta fungsinya yang perlu kita ketahui. Selanjutnya ada sektor pembiayaan atau financing yang perlu kita ketahui. Jadi
cakupan segmennya, financingnya, menyediakan pembiayaan bagi konsumen dan pelaku usaha lainnya. Jadi segmen pembiayaannya, financingnya terbagi menjadi dua. Jadi ada pertama di bagian penawaran yang didasarkan pada partisipasi sejumlah besar, ya. Ada kedua menawarkan layanan, jadi ada utang dan piutang, ada kredit tanpa partisi, ya. Banyak sekali sektor yang menggunakan sektor kredit dan utang piutang yang perlu kita ketahui. Nah, selanjutnya ada segmen manajemen aset. Nah, menjadi subsegmen pertama, perdagangan sosial, suatu bentuk investasi di mana investornya dapat mengamati, ya, mendiskusikan atau menyalin strategi, ya, berdasarkan investasinya atau portofolio anggota jaringan sosial lainnya. Jadi sistem manajemennya memberikan saran investasi, jadi berbagai algoritma secara otomatis, ya, kadangkala digunakan untuk membuat keputusan investasi. Jadi ketika suplemen pengelolaan keuangan mencakup penawaran perencanaan keuangan pribadi kita sendiri khususnya. Jadi banyak sekali yang sudah kita ketahui kalau kita menggunakan finansial, ya. Banyak administrasi yang kita harus ketahui juga, tapi yang kalau pendaftarannya tidak terlalu banyak, ya, kalau kita mau menggunakan data investasi seperti ini. Banget data diri, ya, seperti data alamat, ya, nama, alamat, KTP, ya, dan foto diri dan foto KTP biasanya sering kita gunakan untuk administrasi. Jadi, ya, saya dulu pernah juga menggunakan investasi, tapi saya juga belajar menggunakan mau investasi emas, ya. Kemarin baru start sedikit sih, tapi belum terlalu banyak, hanya mencoba belajar investasi juga, ya, menggunakan finansial teknologi ini, ya. Ya, segmen pembayarannya yang perlu kita ketahui, ada transaksi pembayaran nasional dan internasional. Ini merupakan ruang lingkup dari segmen pembayaran, ya. Di ruang lingkupnya terdiri dari segmen block hand dan repression, ya. Maaf, saya dari bahasa Inggris. Jadi Vintas ini menawarkan mata uang virtual, jadi berbagai alternatif dari uang fiat yang bisa secara pembayarannya secara ilegal, ya, dimungkinkan untuk menyimpan, menggunakan dan menukarkan. Jadi kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin yang sudah kali kita jumpai, yang menunjukkan sebagai pesaing serius dalam mata uang resmi yang dikeluarkan oleh Bank Sentral di Indonesia juga, ya. Salah satunya banyak sekali, ya, di masyarakat kita yang sudah menanamkan menggunakan Bitcoin. Nah, selanjutnya Vintas juga memberikan penawaran, ya, beragam jenis asuransi, ya, atau fasilitas, ya. Akuisisi termasuk suplemennya, asuransi atau insurtasnya, karena menawarkan asuransi peer-to-peer. Asuransi peer-to-peer merupakan sekelompok pemegang polis asuransi, ya. Saya dulu pernah juga menggunakan polis asuransi, ya, yang bekerja sama dengan Bank Jateng, ya. Setiap bulannya harus store juga, ya. Saya sudah belajar juga. Keuntungannya lumayan juga besar bunganya, tapi perjanjiannya adalah kontraknya adalah 5 tahun, ya. Kalau kita menggunakan premi asuransi atau kalau polis asuransi, saya sudah pernah belajar buat itu, ya. Jadi keuntungan juga sangat menjanjikan. Keuangan kita juga bisa kita ketahui secara struktural, ya, karena
Saya mengaku sendiri sedang sudah menggunakan, bisa di-download juga melalui Play Store ya, salah satunya yang sudah berkembang di saat ini perkembangan teknologinya. Karena saya juga sudah belajar dulu pernah menggunakan premi asuransi, polis asuransi, walaupun sekarang sudah saya hentikan. Saya dulu pernah belajar juga menggunakan polis asuransi pada waktu 1 tahun yang lalu. Sekarang sudah nggak pakai lagi. Nah, selanjutnya ada dompet digital atau digital wallet yang perlu kita ketahui juga ya, di layang pintas yang paling banyak digunakan adalah dompet digital. Nah, yang memungkinkan konsumen dapat menyimpan uangnya di aplikasi ya. Nah, ini kalau tentang dompet digital, saya yakin mahasiswa sudah banyak sekali mengenal ya namanya dompet digital. Nah, dompet digital itu pasti banyak sekali yang kalau kita belanja di luar ya, kadang tidak menerima pembayaran secara cash ini ya. Ada yang menggunakan pembayarannya melalui QR code ya. Jadi kita bisa menggunakan dompet digital. Nah, dompet digital itu ya, salah satunya adalah kalau kita menggunakan Play Store ya, kita tinggal download aja di HP kita. Kita mau menggunakan apa? Kita bisa menggunakan OVO, kita bisa menggunakan GoPay salah satunya, ada menggunakan Tiket, ada yang menggunakan Dana, itu salah satunya juga ya. Kalau kalian belanja di Indomaret ya, belanja di Indomaret, kadang kan kita juga ditanyain punya Isaku enggak. Nah, Isaku itu salah satunya juga dompet digital ya, karena saya juga kalau beli di Indomaret, saya tinggal barcode aja pakai aplikasi Isaku yang saya download ya, di salah satu dompet digital juga. Dia tidak perlu mengeluarkan uang tunai, tapi langsung bayar aja melalui barcode dari aplikasi saya. Itu salah satunya. Nah, manajemen kekayaan atau wealth management yang kita ketahui dapat menjadi manajer keuangan pribadi konsumen kita. Jadi, manajemen kekayaan dapat mengelola informasi seperti kekayaan yang dimiliki. Jadi, ada penghasilan, pengeluaran, jumlah hutang, asuransi lainnya yang dilakukan sesuai ya, bagiannya masing-masing kalau kita menggunakan. Nah, dibutuhkan informasi yang benar dan akurat yang jujur dalam memberikan informasi agar wealth manajemennya dapat mengelola dengan baik. Pada akhirnya keputusan yang dihasilkan akan benar dan akurat. Jadi yang perlu kita ketahui. Selanjutnya, konsumen akan memperoleh dana patungan gunanya untuk kepentingan sosial dan atau sosial usahanya melalui social crowdfunding. Jadi banyak melibatkan pihak dalam melakukan pembiayaan seperti seorang yang membutuhkan dana. Nah, semua pihak yang terlibat akan saling terhubung dan memiliki peran masing-masing untuk dapat mendukung kebutuhan pihak lainnya. Jadi keberadaan platformnya, crowdfundingnya akan banyak membantu ya di Indonesia agar semakin berkembang. Salah satunya untuk keberadaan pembiayaan. Tidak dapat memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan dana. Jadi untuk kebutuhan sosial untuk kita ya, kalau kita menggunakan Vintas ya bergerak di bidang sosial crowdfundingnya. Selanjutnya ada mekanisme pengawasan Vintas yang perlu kita ketahui. Nah, salah satunya tujuannya apa? Memberikan perlindungan kepada semua lapisan masyarakat. Jadi hukumnya merupakan sarana mutakhirnya dalam mengendalikan berbagai perubahan di masyarakat, sehingga perusahaan
atau perubahan yang ada mampu mewujudkan pembangunan bangsa dan negara ke arah yang lebih baik, perkembangan teknologi yang lebih baik untuk mendapatkan pemanfaatan untuk sebesar-besarnya, kemanfaatan dan kelangsungan hidup manusia. Ya, salah satunya kalau kita menggunakan finansial. Perlindungan hukumnya adalah memberikan payoman kepada asasi manusia, ya, supaya tidak dirugikan. Salah satunya itu. Nah, selanjutnya ada potensi masalah dapat terkait muncul di kehadiran fintechnya ini. Ada potensi masalah secara umum. Ada anggur lama botol baru, misalnya masalah lama yang sama dalam bentuk baru di banyak produk fintech yang hanya variasi produknya dan keuangannya lama. Jadi pinjamannya lama, akun depositnya juga lama, pembayaran elektroniknya adalah pembayaran di belum lama selang itu memiliki situ memiliki pengelola produknya. Jadi seakan-akan itu banyak yang terkadang melakukan penipuan, ya. Contohnya itu, ya. Kurangnya, nah, produknya fintech ini seringkali tampak gratis atau berbiaya sangat rendah, tetapi mungkin tidak, ya, karena harus selalu menjadi bendera merah jika tidak jelas produknya atau layanannya. Yang tadi diungkapkan sebagaimana konsumen melalui proses pendaftarannya pada waktu registrasinya, kalau kita pada waktu kita melakukan pendaftarannya. Nah, dampak yang berada atau berbahaya data besar privasi kita atau keamanannya kita, ya, fintech sangat tergantung pada data konsumennya. Bagaimana data itu digunakan, apakah itu menghasilkan perlakuan yang tidak sama terhadap kelompok yang berbeda, kepada siapa data tersebut diungkapkan dan dijual, apakah informasi sensitifnya disimpan dengan cara yang aman, merupakan tantangan bagi perusahaan manapun, ya, terutama bagi perusahaan yang baru tidak memiliki rezim kepatuhan yang kuat atau pengalaman yang mendalam. Nah, kebijakan privasi ini sangat buram, ya, karena tidak berguna atau konsumennya tidak mengetahui apakah perusahaannya memiliki keamanan data yang kuat. Banyak produk fintech yang mengandalkan akses rekeningnya bank konsumennya, meninggalkan kekhawatiran. Selanjutnya, menghindari hukum perlindungan konsumen. Beberapa produk fintech dirancang untuk menghindari undang-undang perlindungan konsumen, ya. Sementara yang lainnya mengklaim bahwa aturan tidak berlaku pada mereka. Jadi pemberian pinjamannya non pemerintah, produknya tidak menjadi pinjaman yang dirancang untuk menghindari undang-undang kredit. Pelayanannya cepat dan mudah dapat menyebabkan masalahnya kalau kita tidak berhati-hati kalau menggunakan finansial juga. Jadi kreditnya cepat mudah, utangnya cepat dan mudah. Apabila aplikasi ini lebih cepat atau pembayarannya lebih cepat, berarti penipuannya lebih cepat atau pencurian identitasnya. Apalagi seluler yang diaplikasikan dapat mengabaikan cara kerjanya suatu produknya. Tidak ada manusia, tidak ada catatan, tidak ada kurangan layanan pelanggan ketika terjadi masalah kalau kita menggunakan finansial secara teknologi. Jadi produk finansialnya kita tergantung pada antara muka seluler atau internet, ya, serta komunikasi elektronik. Tetapi jika terjadi kesalahan
Anda membutuhkan seorang untuk menjelaskan sesuatu ya, layanannya, pelangganannya mungkin sulit, tidak mungkin dijangkau. Jadi kita harus berhati juga untuk menarik perhatian pada pembiayaannya. Jadi ini dapat meninggalkan konsumen sedikit demi sedikit ya, tentang apa yang telah mereka setujui, pada akhirnya mereka membayar. Nah, permasalahan vintage dan dampaknya yang terhadap produknya serta layanan ganda yang perlu kita ketahui. Data modalnya alternatifnya big data atau algoritma baru atau mesin pintar yang perlu kita ketahui. Apa yang terjadi, produk dan layanan keuangannya, konsumennya dipengaruhi oleh penggunaan lebih banyak di data sumber datanya baru tentang konsumennya, peningkatan besarnya, dayanya ya, yang perlu kita ketahui. Ada metode untuk menganalisis data jumlah besarnya. Jadi ini sudah dirancang duluan ya, kalau kita menggunakan finansial teknologi yang kita download langsung ya melalui Play Store. Kita harus memahami dulu penggunaan produknya, pertama harganya, pengirimannya, atau implementasinya bagaimana. Pelindungan yang dijanjikan di aplikasi yang efisien, penjamiannya emisi yang tidak ditingkatkan. Jadi penggunaan data baru dapat menghilangkan kebutuhan untuk aplikasi pinjaman berbasis kertas. Tatanya rumit, meningkatkan evaluasi ya, kemampuan pinjamannya untuk membayar pinjaman, dan meningkatkan akses bagi konsumen yang kurang terlayani di salah satunya. Yang kedua, deteksi penipuan atau verifikasi identitas yang lebih baik. Jadi penggunaan datanya lebih baik dapat menggunakan mencegah penipuan dari sistem keuangan dan membatasi pencurian identitas layanannya secara online. Jadi kita harus berhati juga kalau kita menggunakan finansial teknologi, untuknya adalah untuk pemula. Jadi harus berhati-hati juga. Nah, kekhawatiran yang dapat muncul yang perlu kita ketahui, dampak berbeda dengan komunitas yang kurang beruntung. Jadi banyak elemen data sendirian atau dalam komunikasinya atau sama lainnya, kooperasi dengan ras etnisnya, ada karakteristiknya, kelas dilindungi dengan lainnya, ada mutasi mengarah pada diseminasinya, berbeda-beda tersebut dengan kebutuhan pemberian pinjaman, melibatkan equal credit. Jadi perlu sekali kita berhati-hati ya kalau kita menggunakan finansial teknologi. Kalau untuk khusus pemula ya, kita berhati-hati, belajar dulu dengan yang lebih paham, jangan sampai kita mendapatkan kerugian juga datanya kita ya. Masalah yang sama dalam paket baru. Jadi sebuah studi baru ini menemukan bahwa hipotek digital menghasilkan harga yang lebih tinggi ya bagi peminjamannya, warnanya, kualitasnya yang sama. Yang perlu kita khawatirkan juga yang bisa muncul. Nah, orang miskin membayar lebih. Jadi data yang dapat digunakan untuk menganalisis spesifikasinya, kecenderungannya, harganya untuk dibandingkan dengan toko lainnya yang mengarah pada harga yang tinggi untuk konsumen yang kurang beruntung. Jadi mereka yang memiliki akses internet lebih terbatas dan mereka yang memiliki pilihan yang lebih sedikit. Kurangnya transparansi yang perlu kita ketahui, tidak mungkin ya bagi konsumen yang makin banyak, bahkan para perancang kecerdasan buatannya, mesinnya, untuk mengetahui apa dalam kontak hitamnya di data yang algoritmanya komputer ini dalam bentuk bagaimana keputusan tentang orang-orang tentang masalah dalam aplikasi kredit hingga penetapan harga yang sedang dibuatnya.
kesalahan, ketidakakuratan, dan tidak mampu untuk memperbaikinya. Jadi dapat dikaitkan dengan konsumen yang salah atau dinyatakan salah. Kesimpulan dari algoritma komputer bisa menjadikan berdasar penelitian nasionalnya yang perlu kita ketahui. Kalau kita menggunakan finansialnya, kita harus mengetahui juga perusahaan big datanya, dia akurat atau tidaknya, sehingga kita nanti tidak mengalami kerugian atau penipuan dalam penggunaan finansial teknologi yang perlu kita ketahui. Baik, terima kasih. Mungkin dalam mata kuliah saya hari ini, mungkin apabila ada mau ditanyakan silakan. Maaf tadi apabila PowerPoint-nya belum tampil atau terlambat, dan maaf jika ada kejadian kesalahan teknis. Apabila ada yang mau ditanyakan silakan. Apabila tidak ada pertanyaan, saya mengucapkan terima kasih. Nanti bisa bertanya dengan Bapak Ibu dosen pendamping ya, di masing-masing cabang kampus. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang telah hadir dalam mata kuliah saya hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga mahasiswa dan mahasiswi dalam keadaan sehat. Saya akhiri kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti bisa bertanya dengan Bapak Ibu dosen pendamping dalam mata kuliah finansial teknologi dari masing-masing kampus cabangnya masing-masing ya. Baik, saya Ari, assalamualaikum, terima kasih. Saya izin live dulu ya.